Halo semuanya, jumpa lagi dalam Astro Wicara. Tamu kita kali ini adalah Dr. Rorom Priyatikanto, seorang peneliti di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Rorom, saya akan memperkenalkan Rorom dulu. Rorom menempuh pendidikan S1 sampai S3 di program studi Astronomi Institut Teknologi Bandung. Dan beliau pada saat kuliah memilih galaksi sebagai bidang kajian. Nanti kita akan cerita lebih lanjut di saat wawancara, tapi sebelumnya mari kita sapa dulu. Halo Rom, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah menerima undangan kami untuk menjadi tamu di Astro Wicara Langit Selatan. Ya, ini juga suatu kehormatan nih buat saya. Terima kasih sudah bergabung dalam Astro Wicara. Kita langsung saja, saya ingin tahu kenapa Rorom tertarik dengan astronomi dan pada akhirnya memilih astronomi sebagai pekerjaan. Iya, sebenarnya kalau dibilang ketertarikan yang benar-benar passionate gitu itu saya nggak bisa bercerita seperti itu. Tapi saya seperti mengikuti jalan saja begitu. Nah, awal dari perjalanan itu bisa dibilang ketika dulu kakak saya itu sempat tertarik belajar astronomi. Dia beli buku suatu pengenalan tentang alam semesta kalau tidak salah, kemudian sempat juga bikin teleskop di rumah. Meskipun teleskopnya tidak berhasil 100% ya. Okay. Karena memang mencari cermin kan susah ya, mencari optik yang berkualitas itu kan susah. Nah, ternyata ketertarikan kakak saya itu terwariskan ke saya ya. Kemudian saat SMP mulailah saya menekuni astronomi lebih dalam. Dan tentunya itu tidak dipisahkan dengan ada Olimpiade Astronomi Nasional saat itu. Dan setelah itu ya saya ikut saja terus, ikutin jalur, kemudian pada akhirnya tahun 2007 saya masuk di ITB dan pilihan pertama adalah jurusan astronomi. Oh, menarik ya. Saya lupa kalau Rorom itu pernah ikut Olimpiade Astronomi ya. Iya. Itu sampai di tingkat internasional atau gimana? Terakhir saya ikut itu tingkat Asia Pasifik, jadi ada APAO tahun 2006 di Vladivostok dan kebetulan saya mewakili Indonesia saat itu. Wah, menarik. Nah, tapi kemudian setelah astronomi berlanjut terus sampai bekerja, itu kenapa pilihannya tetap di astronomi? Tidak pindah lagi atau gimana? Iya, jadi selama menempuh pendidikan kok kayaknya meresap sekali ya ilmunya begitu. Dan saya mungkin orang yang, wah kalau sudah banyak belajar semacam ini ya diteruskan saja. Okay. Dan saat itu memang saya baru terpikir berkarir di bidang astronomi. Entah itu sebagai dosen pengajar ya di ITB, atau saat itu belum terpikir untuk menjadi peneliti di lapangan. Tapi karena memang ada kesempatan saya ambil, dan ya pada akhirnya sampai saat ini saya menjadi peneliti di LAPAN. Waktu kuliah, kalau nggak salah, Rorom itu ngambil di apa ya? Kalau zaman saya sih KBK itu bagian galaksi ya kalau nggak salah. Nah, boleh cerita nggak kenapa tertarik dengan galaksi? Sampai ya galaksi sih. Ya, menarik ya, karena objek yang saya pelajari itu saya dalami adalah gugus bintang. Gugus bintang itu kalau kita ambil filosofinya ini, itu seperti sistem sosial yang ada di kita ya. Ada kumpulan orang, ada masyarakat gitu ya. Ada orang yang berinteraksi satu sama lain. Nah, itu seperti bintang-bintang dalam gugus. Di situ ada bintang ganda misalnya yang mengitari satu sama lain, itu seperti pasangan manusia misalnya. Kemudian kadang-kadang ada gangguan dari bintang lain. Nah, itu juga ada relevansinya dengan kehidupan sosial kita gitu. Nah, kemudian saya pertama kali diperkenalkan atau disodori isu tentang dinamika gugus bintang itu sebenarnya oleh Pak Dr. Mahendra Putra. Setelah saya ambil kuliah astronomi komputasi kalau tidak salah, kemudian wah kok dikasih satu e-book tentang simulasi benda, dari 2 benda, 3 benda, dan hingga banyak benda. Dan
ya sepertinya itu awal saya terjun ke dalam urusan dinamika gugus bintang dan juga simulasi semacam itu ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih penting untuk mempelajari dinamika gugus bintang tersebut? Nah, kalau kita perhatikan, gugus bintang itu kan entitas dalam satu galaksi. Jadi, kalau kita bicara alam semesta, building blocks-nya adalah galaksi, maka kalau kita bicara galaksi, maka building blocks-nya adalah gugus bintang. Dan apa namanya, sejarah dari galaksi kita bisa pelajari juga dari bagaimana gugus bintang itu merekam kondisi-kondisi yang dilewatinya. Nah, ini salah satu isu yang menarik. Kemudian kita perlu pahami bahwa yang namanya bintang itu tidak lahir sendiri loh. Matahari pun tidak lahir sendiri di antah berantah begitu ya, tapi diperkirakan lahir dari gugus bintang. Itulah mengapa gugus bintang dan juga dinamika dari gugus tersebut itu menarik untuk dipelajari karena terkait dengan sejarah. Nah, kalau ini saya pengen tahu, kalau misalnya matahari itu sendiri kan tadi bilang dia lahir dalam sebuah gugus bintang. Kita bisa nggak menelusuri dari gugus bintang mana matahari itu berasal? Nah, ada beberapa studi yang sudah dilakukan. Salah satunya agak konvergen mengarah ke satu gugus bintang yang namanya Messier 67. Nah, kenapa orang bisa menyimpulkan bahwa matahari dulunya lahir di sana? Itu diperkirakan dari yang pertama, karakteristik kelimpahan atau karakteristik kimiawi dari matahari dan gugus tersebut tidak jauh berbeda. Jadi dalam istilah teknis namanya metalisitas ya, kadar logam yang ada di matahari, atmosfer matahari ataupun di gugus tersebut hampir sama. Kemudian dari segi dinamika, kalau kita runut balik pergerakan matahari saat ini dan pergerakan gugus tersebut dirunut balik gitu ya, kok 4,5 miliar tahun yang lalu, 5 miliar tahun yang lalu berimpit ya asalnya ya. Nah, maka dari itu orang bisa menyimpulkan mungkin matahari kita lahir dari sana. Oke. Berarti mungkin sekali ya buat kita untuk menelusuri kembali sejarah si matahari berasal dari mana. Termasuk kita tahu juga berarti kira-kira gelombang kejut apa yang membuat kenapa matahari terpisah dan lain-lain mungkin bisa juga ditelusuri ya. Iya. Jadi proses normalnya adalah ya didepak. Matahari dulu bisa jadi merupakan anggota dari sistem bintang ganda atau bintang bertiga. Nah, akan tetapi ada satu bintang yang berevolusi duluan. Dia meledak entah sebagai supernova misalnya. Nah, sehingga karena ada kejutan semacam itu ya ada yang terlontar. Nah, kalau sekarang di Lapan, Roro masih mengerjakan galaksi atau gimana? Sayangnya tidak. Jadi saat ini saya bekerja di Lapan, di Pusat Sains Antariksa. Nah, selama ini kebanyakan riset yang dilakukan di Pusat Sains Antariksa itu terkait dengan cuaca antariksa, yaitu matahari, kemudian dampaknya ke magnetosfer bumi, ionosfer bumi, dan orbit satelit. Nah, sejak saya masuk tahun 2014, senior saya salah satunya Pak Abdurrahman itu wah kayaknya kamu cocok nih ditarik untuk bantu riset di bagian atau di bidang benda jatuh antariksa. Ya, sejak saat itu saya cukup beberapa kali terlibat dalam program terkait hal itu. Ya, jadi agak nyerempet sedikit. S1, S2, S3 saya belajar dinamika gugus bintang. Dinamikanya itu ya sebagian digunakan untuk urusan orbit satelit dan sampah antariksa, benda jatuh antariksa. Saya tertarik dengan yang bagian benda jatuh antariksa nih. Mengapa kajian sampah antariksa itu penting untuk dilakukan? Nah, saya sempat berpikir sebenarnya bahaya dari benda jatuh antariksa buatan, sampah antariksa misalkan roket ataupun bekas satelit dan sebagainya itu bisa dibilang minim ya. Bahkan sejak tahun
57 kita memasuki abad antariksa sampai sekarang, belum ada korban jiwa manusia yang timbul gara-gara kejatuhan benda jatuh antariksa buatan. Hanya ada yang kalau kita lihat literatur, hanya ada satu orang Amerika yang keserempet. Jadi pundaknya cedera, ada lecet sedikit gara-gara kejatuhan serpihan sampah antariksa. Selebihnya tidak. Nah, akan tetapi biasanya urusan sampah antariksa itu melibatkan lintas negara. Misalnya ada sesuatu yang jatuh di wilayah Indonesia, belum tentu itu punya Indonesia. Itu kemungkinan besar punya negara-negara yang memang sudah banyak satelitnya. Nah, maka dari itu isu sensitif semacam itu menjadi isu strategis bagi LAPAN. Nah, saya kira itulah yang menjadi pendorong utama kenapa urusan sampah antariksa ini digeluti oleh LAPAN. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa sekarang kita sudah masuk era abad antariksa yang sudah inilah mau memuncak. Jadi setahun itu bisa ada ratusan objek baru yang mengitari bumi dan ada beberapa ton yang jatuh kembali ke atmosfer bumi. Jumlahnya terus bertambah. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang potensi korban jiwa itu meningkat. Nah, itu kalau selain sampah antariksa nih, apakah LAPAN juga mengawasi jatuhnya benda-benda dekat bumi, dalam hal ini meteor? Ya, asteroid. Nah, sebenarnya itu juga isu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau dilihat di kupas riset-riset selama ini, belum ada yang fokus ke meteor ataupun asteroid sebagai potensial hazardous object ya, bukan sebagai benda jatuh antariksa. Nah, memang ada beberapa riset terkait meteor, tapi lebih ke meteor yang masuk ke atmosfer bumi dimanfaatkan untuk mempelajari ionosfer dan atmosfer. Nah, bukan sebagai potensi bahaya dari antariksa. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nih di masa yang akan datang dalam rentang 5 atau 10 tahun ke depan, ya LAPAN dituntut mampu untuk menangani itu juga. Oke, soalnya kan belakangan ini sering tuh kita dengar terjadinya jatuhnya meteor, terakhir mungkin di Lampung, dan kemarin kalau nggak salah ada yang di Sulawesi ya, kalau nggak salah yang ada ledakan. Nah, itu apa peran LAPAN dalam menghadapi kejadian seperti ini? Iya, jadi sering juga ditanya ya, LAPAN mendeteksi sebelumnya tidak? Apakah ada alat yang mengawasi itu dan sebagainya? Saat ini saya kira posisi LAPAN adalah mengedukasi publik, menjelaskan bahwa semacam itu peristiwa meteor ataupun fireball atau bolide itu mungkin terjadi secara ya cukup sering ya, ada frekuensi tertentu dari objek-objek semacam itu, tapi potensi bahayanya memang masih terbilang mendekati nihil. Nah, sementara ini ya LAPAN memposisikan diri sebagai itu corong edukasi publik lah. Okay. Kalau pengawasan berarti untuk sampah antariksa, tapi ada pengawasan ya dari LAPAN, ada monitoring ya? Untuk sampah antariksa, kami secara rutin itu mengamati secara virtual. Maksudnya apa? Kami memanfaatkan data-data yang sudah beredar, yakni parameter orbit yang diperoleh berdasarkan pengamatan menggunakan radar. Nah, data itu kami manfaatkan, kami visualisasikan untuk memantau objek-objek apa saja yang punya peluang, punya potensi jatuh di wilayah Indonesia. Nah, saat ini ya salah satu fungsi dari sistem pemantauan itu adalah untuk identifikasi. Jadi kalau seandainya ada laporan temuan sesuatu yang jatuh, ya salah satu tugas LAPAN adalah mengidentifikasi itu objek apa, punya siapa, apakah ada potensi bahaya radioaktif misalnya. Oke. Nah, begitu. Terima kasih semuanya sudah nonton Astro Wicara bersama Langit Selatan hari ini. Jangan lupa centang like, subscribe, dan lonceng notifikasi.
Buat kamu-kamu yang tertarik dengan astronomi, kunjungi kami di langitselatan.com, kamusastra.com, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Twitter, dan Instagram. Sampai jumpa.